Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak, dimana pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang pecahan. Nah, pada pecahan ini akan ada dua topik yang kita bahas, yaitu satu, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Dua, mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Adapun tujuan kita membahas atau mempelajari tentang pecahan ini yaitu agar peserta didik atau adik-adik sekalian dapat memahami dan menggunakan materi pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, langsung saja adik-adik, di sini kita akan membahas tentang pecahan. Di sini kakak akan mengulas sedikit apa itu yang dimaksud dengan pecahan. Nah, di sini pecahan ini merupakan bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan suatu kuantitas, di mana pecahan ini dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, kakak yakin bentuk ini atau A per B ini sudah tidak asing lagi kepada adik-adik, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan B-nya itu sebagai penyebut. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan langsung saja masuk pada materinya ya. Pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, kita harus mengetahui persen itu apa artinya. Persen itu adik-adik sekalian artinya yaitu per 100, yang dimana dia ditulis dengan simbol seperti yang telah kakak tampilkan, yaitu ada 0 per 0. Yang dimana ini disebut dengan persen. Nah, adik-adik, di sini juga kakak telah menyediakan yaitu ada langkah-langkah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yaitu pertama, kita akan mengubah pecahan biasa itu menjadi pecahan berpenyebut 100. Kedua, yaitu kita mengubah pecahan yang diperoleh tersebut menjadi bentuk persen. Nah, adik-adik, di sini juga kita harus mengetahui atau ada yang harus kita ingat, yaitu catatan penting. Jika penyebut tidak dapat diganti dengan pecahan lain yang berpenyebut 100, maka caranya mengalihkan pecahan biasa dengan 100%. Nah, oke adik-adik, di sini kita langsung saja masuk pada contoh agar adik-adik dapat lebih mengetahui bagaimana sih dalam mengubah pecahan biasa itu menjadi persen. Langsung saja di sini sudah ada contoh, yaitu tentukan bentuk persen di bawah ini, yaitu 1/3/5. Nah, dari hal tersebut maka kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100, maka 5 dikali 20 dan begitu juga 3 dikalikan dengan 20, sehingga hasilnya nanti yaitu mendapatkan penyebut 100. Sehingga 3 kali 20 sama dengan 60 dan 5 kali 20 sama dengan 100. Sehingga 60 per 100 diubah menjadi ke persen, yaitu jadi 60%. Lanjut soal kedua, yaitu 5/7. Nah, dikarenakan 5/7 ini tidak dapat dikalikan dengan penyebut 100, maka ini langsung dikalikan dengan 100% saja, sehingga 5 kali 100% per 7 yaitu sama dengan 500 per 7% sama dengan 71,4%. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu 7/10. Nah, seperti tadi, dimana penyebutnya kita jadikan 100 hingga 10 kali 10 dan juga 7 kita kalikan 7 kali 10, maka hasilnya itu 70 per 100 sama dengan 70%. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk pada yang selanjutnya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, seperti biasanya di sini juga mempunyai langkah-langkah, yaitu 1,
kita mengubah bentuk persen itu ke bentuk pecahan biasa. 2. Lalu kita sederhanakan pecahan yang telah kita peroleh tersebut. Langsung saja kita akan masuk pada contoh. Tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana di bawah ini 1, 40%. Nah, itu kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 40/100. Lalu kita sederhanakan kembali sehingga menjadi 40/100 kita bagi 20 sehingga mendapatkan hasil jawabannya yaitu paling sederhana 2/5. Lanjut soal kedua adik-adik, yaitu 65%. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 65/100. Maka seperti tadi kita sederhanakan kembali, yaitu kita bagi menjadi 5, masing-masing kita bagi 5 sehingga mendapatkan hasil paling sederhana yaitu 13/20. Lanjut yaitu 77%, itu sama dengan 77/100. Itu adalah hasil maksimalnya dikarenakan dia tidak bisa dibagi atau disederhanakan kembali karena bentuknya sudah pas. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk lagi pada topik selanjutnya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, di sini juga seperti biasanya ada langkah-langkah lagi, yaitu 1. Kita ubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10 atau 100 ataupun 1000. Lalu kedua, yaitu pecahan yang tersebut diubah menjadi pecahan desimal. Ketiga, jika tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, maka pembilang langsung dibagi penyebut. Langsung saja kita akan melihat contohnya. Tentukan bentuk pecahan desimal berikut ini, yaitu 1. Pecahan 2/5 yang dimana kita ubah ke pecahan berpenyebut 10 sehingga 2/5 itu kita sama-sama kalikan 2 dimana akan mendapatkan penyebut 10 sehingga menjadi 4/10. Nah, jikalau kita ubah dalam bentuk desimal maka hasilnya yaitu 0,4. Lanjut soal kedua, yaitu 48/15. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan ini ke dalam bentuk desimal, ini tinggal kita sederhanakan saja. 48 bagi 15 sama dengan 3,2. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu 30/50. Nah, dimana ini kita ubah ke pecahan berpenyebut 100 dulu karena 50 itu sudah termasuk dalam 100, penyebut 100, sehingga kita kalikan 2, maka 30 kali 2 sama dengan 60, 50 kali 2 sama dengan 100, sehingga kita 60/100 kita ubah dalam bentuk desimal 0,6 hasilnya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, langkah-langkahnya di sini ada 2, yaitu ubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100 atau 1000. Lalu kita sederhanakan pecahan yang telah diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh lagi. Tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhananya, yaitu ada soal di sini nomor 1 yaitu 0,77. Nah, untuk kita ubah dalam bentuk pecahan biasa maka menjadi 77/100. Nah, untuk 0,77 ini adik-adik ini tidak bisa disederhanakan lagi dikarenakan ini memang sudah bentuk sederhananya, yaitu 77/100. Lanjut soal nomor 2 yaitu 0,80. Jika diubah dalam bentuk pecahan biasa adik-adik menjadi 80/100. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi yaitu 80/100 sama-sama dibagi 20 sehingga hasilnya yaitu 4/5. Lanjut soal nomor 3 adik-adik yaitu 0,150. Nah, di sini kita ubah menjadi pecahan biasa, maka ini menjadi
150 per 1000 dikarenakan 3 angka di belakang koma. Maka ini masih bisa disederhanakan menjadi 150 per 1000 sama-sama kita bagikan 50 sehingga mendapatkan hasil yaitu 3 per 20.